Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat keripik kentang balado yang super renyah banget, dan tentunya ini juga awet banget. Cocok banget dijadikan menu ketika hari raya nanti, disandingkan dengan ketupat ataupun lontong ataupun opor ayam, sambal kentang ati ampela, dan juga keripik kentang balado seperti ini. Ini sering banget ya kita jumpai di acara hajatan. By the way, sekarang ini bisa juga loh dibuat untuk menu hari raya nanti. Penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus videonya hingga selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan 1 kg kentang yang sudah dikupas, kemudian direndam dengan air seperti ini agar tidak menghitam bagian permukaannya. Selanjutnya, iris tipis kentang, boleh juga menggunakan pasahan seperti ini. Kentang yang sudah diiris tipis harus langsung direndam di dalam air agar tidak menghitam ya. Setelah dipasah, ternyata saya cek hasilnya terlalu tebal. Jadi saya putuskan untuk saya iris menggunakan pisau saja. Diirisnya tipis-tipis, tapi kalau teman-teman punya pasahan yang tipis itu boleh dipakai ya. Karena kalau terlalu tebal nanti digorengnya lama dan hasilnya pun kurang melimpah ya. Nah, setelah saya iris menggunakan pisau, hasilnya jauh lebih tipis seperti ini. Lakukan hingga selesai ya, tapi sesuai selera aja. Kalau mau dipasah ataupun diiris juga boleh ya. Selanjutnya, ini kita letakkan di air seperti ini, kemudian dicuci hingga bersih kurang lebih 5-6 kali hingga airnya jernih. Nah, ini sudah aku cuci tadi sebanyak 6 kali sampai airnya benar-benar jernih. Kemudian kita tambahkan dengan 1,5 sampai 2 sendok teh soda kue. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian kita diamkan kurang lebih selama 1 jam. Dan untuk yang saya pasang menggunakan pasahan tadi karena ukurannya terlalu tebal, jadi saya pisahkan tempatnya ya, karena kalau digoreng bareng nanti keringnya itu nggak barengan, khawatirnya nanti yang tipis udah gosong tapi ini belum kering. Ini sama saja diberi soda kue juga ya, secukupnya aja. Nah, setelah didiamkan selama 1 jam, selanjutnya bilas kentangnya sampai benar-benar bersih, kurang lebih 4-5 kalian. Yang ini juga dicuci hingga bersih ya, 4-5 kali. Selanjutnya ditiriskan di wadah yang berlubang seperti ini. Jadi untuk mencucinya harus benar-benar bersih, karena kalau tidak bersih nanti ketika digoreng bisa berbusa. Lanjut saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak yang agak banyakan ya. Biarkan hingga minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, masukkan kentang yang sudah ditiriskan. Di awal menggoreng kita pakai api besar sampai nanti buihnya menyusut dan kentangnya mulai setengah kering. Sambil diaduk-aduk agar tidak menempel satu sama lain. Ini sudah setengah kering, lanjut digoreng menggunakan api sedang, goreng hingga kekuningan. Nah, kira-kira seperti ini ya guys. Warnanya kuning keemasan, jangan sampai gosong karena bisa pahit. Selanjutnya angkat dan tiriskan. Lalu goreng sisa kentangnya hingga selesai. Juga yang tebal tadi digoreng juga ya hingga selesai. Kemudian taruh di wadah yang lebar seperti ini. Selanjutnya saya mau buat bumbu halusnya. Bahan-bahannya 30 buah cabai merah keriting. Kalau suka pedas boleh ditambah dengan cabai rawit
Tapi ini nggak saya tambahkan cabai rawit ya, cukup pakai cabai merah keriting aja. 4 siung bawang putih, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu bubuk atau diganti penyedap lainnya juga boleh. 5,5 sendok teh gula pasir atau sekitar 90 gram. 4 biji mata asam jawa yang direndam menggunakan 1 sendok makan air panas. Kalau nggak ada, boleh diganti dengan cuka makan ataupun 1 sendok makan air perasan jeruk nipis ya. Selanjutnya bumbunya ini mau saya blender aja biar benar-benar halus. Cabainya saya potong-potong dulu seperti ini. Kalau mau ngulek juga boleh ya, sesuai selera aja. Bawang putih juga saya belah-belah agar lebih mudah untuk halusnya. Dan saya tambahkan 50 ml air atau sekitar 8 sendok makan. Blender hingga halus. Hasilnya seperti ini ya guys. Selanjutnya siapkan wajan, lalu beri minyak goreng secukupnya, kurang lebih 5-6 sendok makan. Kalau minyaknya udah panas, kita tumis bumbu halusnya. Dan untuk membuat sambal kering seperti ini, tidak menggunakan bawang merah ya teman-teman. Karena kalau menggunakan bawang merah, nanti keringannya itu akan gampang melempem. Jadi kita cukup hanya menggunakan bawang putih saja ya. Kalau bumbunya udah mateng, seperti ini tandanya sudah sedikit menggumpal dan tidak ada kadar airnya lagi. Selanjutnya saya masukkan air asamnya tadi ya, biji matanya sudah saya buang. Tambahkan dengan 50 ml air atau sebanyak 8 sendok makan. Aduk-aduk. Masukkan garam dan kaldu bubuknya. Lalu masukkan gula pasirnya. Dan ini ditumis sampai mengkaramel. Jadi sebenarnya tahapan yang paling sulit itu menentukan apakah gula karamelnya itu sudah cukup atau belum. Karena membuat sambal kering seperti ini ya gampang-gampang susah ya teman-teman ya. Kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil aja sambil terus diaduk hingga gulanya mengkaramel. Gulanya sudah mulai cair, tapi ini masih banyak kandungan airnya. Lihat di bagian pinggirannya ya, masih bergelembung. Nah ini di bagian pinggirannya sudah hampir tidak tampak lagi gelembung-gelembung airnya. Tapi ini belum ya, masih kita aduk lagi sebentar lagi. Nah ini sudah mulai mengental ya. Terlihat di bagian tengahnya gelembungnya sudah besar-besar seperti ini dan ada sedikit putih-putihnya itu. Kalau kita tarik seperti ini, bagian bawahnya sudah mulai mengkaramel. Seperti ini, sudah sangat lengket jika kita tarik menggunakan sutilnya. Jadi gelembungnya itu sudah besar-besar seperti ini ya teman-teman ya. Bisa dilihat tidak ada lagi kandungan kadar air di bagian pinggirannya maupun di dalam bumbunya. Selanjutnya, kalau sudah karamelnya terbentuk, kecilkan api kompornya dengan nyala api paling kecil, lalu masukkan keripik kentangnya. Dan ini harus diaduk cepat ya. Diaduk cepat sambil diorak-arik terus agar tidak ada yang menempel satu sama lainnya. Karena kalau nanti bumbunya itu menggumpal jadi satu, gak bisa rata ya bumbunya ya. Sehingga terlalu banyak bumbu yang menempel di keripiknya akan mengakibatkan keripiknya itu gampang melempem. Jadi harus benar-benar rata dan pastikan gula karamel itu udah benar-benar tua. Sehingga keripiknya itu akan awet renyah dan tahan lama. Nah, kalau semuanya sudah diaduk sampai rata, tuang di dalam wadah yang lainnya, jangan ditaruh di dalam wajan ya, harus segera dipindahkan tempatnya. Biarkan hingga dingin, baru nanti dimasukkan ke dalam wadah tertutup kedap udara ataupun dikemas di dalam plastik dalam keadaan tertutup. Dan untuk rasanya kriuk banget, sangat renyah, manisnya pas. Dan juga ada asam-asamnya.
Ini nggak pedes ya karena saya nggak pakai cabai rawit. Tapi kalau teman-teman mau pakai cabai rawit juga boleh. Saking renyahnya, kriuknya hampir tidak terdengar karena emang saya ngirisnya itu tipis-tipis banget. Ini mantep banget, cocok banget buat menu hari raya. Nah, agar video ini lebih bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian melalui seluruh media sosial yang kalian punya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.